Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narto, nih saya ingin nanya nih, kan Pak Narto sekarang lagi di lapangan nih, lagi jemur-jemur terkait dengan masalah corona ya. Nah, saya ingin tanya bagaimana tanggapan Pak Narto mengenai penerapan PSBB di Jakarta ini dan juga mungkin beberapa daerah yang tidak serempak dan mungkin dikaitkan dengan kebijakan nasional lah, saya kira. Bagaimana Pak? Kalau menurut saya PSBB itu memang harus. Kenapa? Karena virus corona itu menurut apa yang saya baca hanya bisa dipatahkan ya melalui tidak adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jadi kalau dia tidak ada hubungan, tidak akan yang menular. Padahal kita kan susah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sudah menjadi carrier atau menderita OPD ya, orang yang menderita atau orang yang disangka menderita. Jadi satu-satunya cara ya dengan PSBB itu. Cuma masalahnya dalam melaksanakan PSBB itu kurang koordinasi. Jadi di kita ini koordinasi sebetulnya harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, gubernur dengan misalnya Departemen Perhubungan dengan Departemen Kemaritiman, karena itu kan kapal-kapal hidup kita ini kan banyak juga dari hubungan dengan luar, artinya ekspor impor itu kan banyak. Jadi kalau itu tidak dilakukan seketika bersama, mesti akan memerlukan waktu yang lebih panjang, kan gitu. Nah kita ini sukanya sepotong demi sepotong. Saya juga heran, kok PSBB yang menetapkan kok Menteri Kesehatan doang. Sebetulnya kan tidak, paling tidak harusnya ya lebih tinggi lah Menko gitu, sehingga ada menteri-menteri yang ada di bawah administrasinya, sehingga dia kan secara birokrasi bisa misalnya katakanlah Menko Kesra atau Menko Equin, kalau perlu ya langsung di bawah presiden sekalian. Jadi semuanya itu bisa diatur gitu waktunya. Jadi kalau misalnya DKI mengadakan PSBB, betul-betul seluruh DKI itu hidup di rumah masing-masing, sehingga penularan itu betul-betul dipatahkan. Kalau tidak bisa begitu ya kita susah. Kita terutama yang paling sulit itu kan kaum pensiunan kayak saya ini Pak. Kenapa kalau saya katakan kaum pensiunan susah? Dia paling rentan terhadap virus, katanya begitu. Jadi kalau dia sudah kena, ya sudah, karena memang badannya sudah tua lah, ya sudah mulai lemah lah ya. Jadi secara sendiri dia tidak bisa tubuhnya sudah nggak mampu memerangi lah katakan virus-virus itu satu. Yang kedua juga menjadi sulit pendapatan kaum pensiunan itu kan sangat kecil. Di kita ini kan pensiun relatif nggak bisa buat hidup, ya kan? Nah, jadi pensiunan itu lebih gratis lagi. Kalau pensiunan, kita sudah pensiunan, penghasilannya kecil, ya alhamdulillah putra-putri kita itu masih. Tapi sebagai orang tua yang mendapat subsidi dari anaknya itu kan menjadi kadang-kadang stres. Justru stres ini yang menyebabkan orang cepat kena gitu loh. Jadi ya gitulah Pak Ibnu, kita harus betul-betul berhati-hati. Ya untungnya kita sudah tua, sudah mengetahui bagaimana melakukan, ya sudah terbiasalah melakukan petunjuk-petunjuk agama yang ada. Nah itu saya kira kok ada gunanya itu petunjuk-petunjuk, atau ya katakanlah syari dan akidah itu masih sangat berguna dalam situasi seperti sekarang ini. Gitu aja Pak. Bapak, terima kasih atas
pencerahannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.